orang tua tuh kadang melihat kesuksesan seorang anak tuh dari lihat nilainya 50 lah. Jadi standarisasi keberhasilan anak itu lihat dari nilai, bukan karakter tadi. Bukan karakternya. Dia itu hidup di dunia aktivis ceritanya. Oke, sebagai seorang aktivis. Sebagai seorang aktivis. Kemudian dia mendapatkan sosok laki-laki yang menurut dia ya bisa merubah dia, bisa menjaga dia, melindungi dia gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya sama. Ketemu lagi dengan beta Bung Re di Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu kawan-kawan perlu kita sebarkan. Jadi kalau nggak bermanfaat jangan disebarkan karena sia-sia. Kali ini teman-teman Walang Bacarita, beta lagi sama Angsi ya. Iya. Angsi, makasih waktunya. Sehat-sehat terus, sehat ya? Sehat dong. Siap. Kalau sehat seperti yang dilihat. Terima kasih sudah datang di Walang Bacarita. Mau bacarita soal banyak cerita. Kak Angsi ini karena orang Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Selatan. Halsel. Yang hari ini lagi berjuang di DKI Jakarta. Lagi sedang konon kata, nanti beliau ceritalah aktivitasnya. Angsi, teman-teman Walang Bacarita butuh sebenarnya pikiran-pikiran dengan aktivitas yang konon katanya punya buku, baik buku pendidikan karakter dan buku novel ya. Mungkin diceritakan lah. Tapi tak kenal maka tadi saya mungkin nama lengkapnya, terus dulu ya kuliah S1 atau SMA di mana, silakan. Oke, terima kasih sudah mengundang di Walang Bacarita ya. Perkenalkan, saya Nur Angsi Sasan ya. Nama lengkap saya Nur Angsi Sasan, teman-teman biasa manggilnya Angsi. Ada juga yang kalau teman banget, deket banget itu panggilnya Cici doang, Cici gitu ya. Tapi bukan Cici yang dijualan di pasar ya, beda dong. Iya. Saya asalnya dari Halmahera Selatan, tepatnya Provinsi Maluku Utara. Desa saya Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat Utara, paling pelosok. Jadi sudah di Indonesia Timur, paling pelosok, tapi desanya paling pelosok lagi. Jadi orang pelosok-pelosok banget. Tapi pelosok itu bukan berarti pelosok desa, terus secara mindset pengetahuan kita pelosok banget, nggak juga dong. Mindset harus lebih tinggi dari pelosoknya. Boleh tinggal di pelosok, tapi pikirannya agak global lah ya. Iya, biar tinggalnya di pelosok, tapi mindsetnya harus mengglobal. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian aktivitas hari ini. Aktivitas saat ini ya. Ini baru menyelesaikan studi S2, lagi menunggu waktu wisuda sembari semoga dipercepat. Amin. Menggarap di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Oh, Bandung UPI ya. Bandung. Selain itu di PBPMI Kopri ya? Iya, alhamdulillah masih sampai sekarang. Dulu di PMI berarti mulai dari cabang sampai dari rayon, cabang Ternate. Iya, cabang Ternate. Cabang Ternate. Oke. Teman-teman udah tahu kan siapa perempuan hebat ini? Masih muda dari pelosok tapi pikirannya global. Di depan kita ini ada buku teman-teman. Ini bukunya pendidikan karakter ya? Iya, buku terbaru ini. Terbaru, nilai dan wacana. Pendidikan karakter. Apa sih isinya ya? Isinya itu. Kalau ini sih sebenarnya berangkat dari tesis saya ya, yang judul Strategi Internalisasi Nilai Karakter Disiplin pada Siswa SMA Kabupaten Halmahera Selatan. Hanya ini bab 2 saja yang diambil, soal bagaimana menginternalisasikan nilai, kemudian proses menginternalisasikan nilai itu prosesnya seperti apa, tapi lebih pada esensinya kita bicara soal pendidikan nilai, moral, dan karakter, karena judulnya soal wacana nilai dan pendidikan moral kan. Jadi kalau bukan esensi, tapi kalau bicara soal pendidikan karakter, itu kita bicara soal nilainya, soal moralnya. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa pendidikan karakter itu hanya bicara soal perilaku seseorang, itu nggak melulu soal itu, tapi bicara soal perilaku itu dalam arti mengembangkan sikap dan perilaku dalam hal berpikir, merasa. Makanya kalau saya menuliskan di sini itu disiplin ya. Disiplin itu bukan hanya disiplin dalam mengerjakan sesuatu, tapi disiplin dalam bertindak, disiplin dalam merasa. Rasa juga butuh disiplin ya. Merasa juga butuh disiplin. Rasa juga ada moralnya. Kalau kita bicara soal pendidikan karakter, makanya kalau
hemat saya ya, pendidikan karakter itu bukan melulu hanya bicara soal apa yang kamu lakukan hari ini kemudian kita menjudge bahwa oh karakter dia seperti itu, enggak. Tapi banyak aspek yang harus dilihat. Misalkan hari ini kita melihat orang itu kayak sekarang kan lagi maraknya soal pemilu ya, ada politisi itu tampil di depan panggung itu seperti apa, kemudian di belakang panggung itu seperti apa. Kita orang pendidikan karakter melihat itu dengan berbeda secara umum ya, dengan disiplin pengetahuan yang lain. Jadi di panggung belakang tuh mereka akan seperti apa dan panggung depannya itu apalagi seperti sampai apa. Di kehidupan hari-harinya juga. Banyak sebenarnya, tapi inti daripada pendidikan karakter itu bukan melihat hanya dari satu perspektif, tapi banyak aspek yang harus dilihat. Kayak tadi saya bilang, disiplin itu ada disiplin berpikir, disiplin merasa, dan kemudian disiplin bertindak. Nah, kemudian kalau karakter itu, kalau Thomas Lickona itu mengklasifikasikan ada 3, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, sama moral action. Jadi berpikir juga ada moralnya, kemudian pengetahuan tuh disatukan dengan rasa, itu juga ada moralnya, kemudian isi kepala dan isi hati kan disatukan menjadi satu, kemudian itu diimplementasikan. Nah, itu yang disebut dengan moral action, karena action itu butuh moralnya. Jadi apa ya, gak rumit sih sebenarnya, tapi lebih tepatnya itu sulit untuk kita lakukan. Sulit banget untuk dilakukan, karena setiap orang itu pasti memiliki pengetahuan atau pengetahuan moral, tapi tidak punya perasaan moral. Beda pengetahuan moral sama perasaan moral. Bedanya di mana? Nah, bedanya tuh dia misalnya nih, hari ini dia kreatif banget berpikir kan. Nah, dia bisa mengkonseptor apapun. Tapi ketika dia sudah berpikir dengan begitu jernihnya, isi kepala dan isi hatinya berbenturan. Dengan perasaan. Dengan rasa, misalnya isi kepalanya saya harus ngomong seperti ini di publik nih. Tapi pas dia di publik mau ngomong tuh, lah, tapi ini nggak sesuai dengan isi hatiku. Gimana ya? Berarti hanya isi kepala doang yang dia ungkapkan. Yang apa yang dia rasakan ternyata enggak. Nah, kemudian itu berpengaruh sama tindakannya. Jadi apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Akhirnya yang dipikirkan lain, yang dirasakan lain, yang menjadi implementasi juga lain. Ada 3 hal itu. 3 hal yang harus dibedakan. Karena tadi pokoknya kalau pendidikan karakter itu lebih intinya itu soal disiplin. Tidak ada kalimat sukses tanpa kalimat disiplin. Tidak ada kalimat sukses tanpa kalimat disiplin. Jadi kayak misalnya nih, kita berbicara soal disiplin. Buku saya ini membahas soal itu, disiplin. Disiplin itu bukan berbicara soal teori, tapi membuktikan teori. Membuktikan teori. Disiplin bukan berbicara soal teori, tapi membuktikan teori. Sederhananya gini, saya yang hari ini dengan berkuar-kuar, saya akan menjadi penulis yang hebat misalkan nih, tapi pada actionnya saya cuma tidur. Nemu nggak? Rasional nggak? Nggak kan? Nggak masuk. Berarti disiplin itu kita berbicara disiplin, tapi berbicara soal perbuatan, perilaku. Apa yang kita bicarakan hari ini itu yang kita lakukan. Tapi kan kebanyakan orang ya, saya tidak mau menyebutkan siapa, tapi lebih kebanyakan orang itu secara teorinya berkor-kor banget, tapi implementasinya nggak besar. Dan itu yang aku harus gimana ya? Dan itu gini, sebelum jauh ya, maksudnya, dan itu kalau kita lihat orang Eropa ya sama orang Indonesia begitu, core soal disiplin, tapi implementasinya enggak. Kalau orang Eropa itu hampir semua sih ya. Mereka lebih kepada implementasi daripada core gitu. Apa yang kan gini, kita ini di era Pak Jokowi ini kan begini, misinya adalah Indonesia maju. Iya dong, maju dalam segala aspek dong. Kan harapannya itu. Iya, benar. Nah, tapi kalau bicara soal pendidikan karakter atau nilai-nilai sosial atau nilai karakter di masyarakat, apa yang kurang sih di Republik inilah? Sepengetahuan. Karena kan kenapa beta tanya? Karena kan pasti menulis buku punya data dong. Iya. Apa yang kurang? Yang membuat kita itu tidak, orang Indonesia itu kalau urusannya makan itu cepat. Tapi kalau urusan berpikir dan urusannya mengimplementasikan tadi yang disampaikan itu susah tuh. Akhirnya apa? Bukan maju tapi mengalami kemunduran ya? Nggak mundur sih, jalan di tempat. Tepatnya jalan di tempat.
Kalau saya melihatnya begini, bukan kurang sih sebenarnya. Kayaknya saya takut ngomong deh. Hasil Nggak. ya hasil hasil Tapi penglihatan atau pengetahuan ya selama tapi yang jelas sebagai seorang penulis saya punya perspektif sendiri Iya, ya iya. soal melihat problem bangsa saat ini. Sebenarnya kalau mau dibilang nih, yang kurang dari bangsa kita itu soal pengembangan karakter yang kurang. Oke. Soal pengembangan karakter, karena kan tadi kita bicara soal pendidikan karakter itu kan ada cakupan dari 3 akumulasi yang tadi kan, itu pertama. Yang kedua, kalau bicara pendidikan karakter itu sebenarnya ada 18 pendidikan karakter tuh. Ada disiplin, ada religius, rajin belajar, gemar membaca, dan ada lain-lain. Nah, hanya saja semua yang dibicarakan, mau itu dalam konteks pengetahuan, dalam praktek, tapi itu hanya sebatas wacana. Dan sebatas wacana. Dan kita sebagai orang pendidikan karakter melihatnya itu hanya sebagai nilai. Bernilai untuk dia tapi tidak bernilai untuk orang lain. Ya. Jadi pengetahuan itu tidak akan menjadi karakter selama itu hanya menjadi asumsi dan hanya menjadi wacana pribadi. Nah, kalau misalkan kita kontekskan secara umum, bicara soal bangsa kita ya, bangsa kita bicara soal pengembangan pendidikan karakter Kemendikbud misalnya, tapi itu belum mampu direalisasikan dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena objeknya itu harus belum tepat pada sasaran. Meskipun tepat pada sasaran, tapi semua akumulasi pendidikan karakter dikasih makan satu kali gitu loh. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya bahasanya main borongan aja gitu. Iya, borong-borong aja. Jadi 18 pendidikan karakter tuh udah diterapkan, udah diajarkan sekaligus dari tingkat SD, SMP, SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Satu-satu dong. Sederhananya begini. Hari ini kita makan nih, makan. Ada Indomie, ada pisang goreng, ada nasi, ada papeda, apalagi kita orang timur ya. Nah, otomatisnya kita akan makan hanya satu doang. Nah, satu itu yang paling kenyang. Yang sisanya tuh pasti dilahapnya sedikit-sedikit. Dan kalau misalnya nih udah kenyang dengan satu, udah kenyang dengan satu, otomatisnya yang lain tuh nggak dikunyah lagi. Ya dikunyah paling setengah. Nah, kalau di situ misalnya kita lihat bahwasanya kita nggak bisa menelan semuanya dengan rasa yang sama. Artinya semua makanan kita tidak bisa makan semuanya secara full kan, hanya satu doang. Dan kalau misalnya nih sudah selesai makan, kadang kan tipe orang kan, udah selesai makan tidur, gitu lah kan. Nah, tidur itu orang bisa mikir nggak sih? Nggak bisa. Enggak kan? Nah, tipe kita kayak gitu. Setelah belajar melahap satu pengetahuan itu, tidur kita lebih dari yang kita baca. Akhirnya ketika kita baca, selesai kita belajar, tidur, udah nggak kepikiran lagi. Bangun tuh udah lupa. Harusnya di reper ya. Di reper dong. Jadi taruhlah per semester lah ya gitu. Semester ini satu semester ini kita makan papeda dulu deh. Papeda sama ikan kuning, kuah kuning lah gitu. Nanti besok baru kita makan kuah kuning tapi bukan papeda lagi. Mungkin di semester berikutnya kita makan pakai singkong misalnya. Jadi satu-satu, jangan dirapel sekaligus. Biasanya kan dirapel. Nggak bisa, kita belajar pendidikan. Dan itu pengaruhnya sampai di masalah pendidikan kita tuh pengaruhnya nanti larinya kemana ya? Kalau kita melihat masalah nih, kalau sekarang itu pola asuh juga sebenarnya. Pola asuh. Misalkan pola asuh ini dari orang tua atau dari sekolah nih? Orang tua sama sekolah juga berpengaruh dua-duanya. Kalau kan kalau misalkan ditanya orang tua dan guru tuh punya peran yang sama nggak sih? Sama. Gitu. Cuman orang tua lebih banyak ketimbang guru. Guru hanya berapa jam sih di sekolah dan orang tua berapa jam sih? Saya contohkan nih, anak-anak zaman sekarang itu usianya 3-4 tahun ya, itu udah dikasih pegang HP kan. Bayangin nggak, konten kita saat ini itu lebih banyak menganut konten kekerasan. Setiap hari anak itu kalau scroll kan, apalagi web gratis pasti dong dikasih, terserah dia mau searching apapun kan. Setiap hari dia mengkonsumsi
5 konten kekerasan. Bayangin nggak, dari usia 2 tahun sampai 15 tahun ia mengonsumsi berapa konten kekerasan. Apalagi di umuran, taruh kita anggap aja di SD ya. Dari Iya. SD sampai di SMA itu kan berarti daya ingat itu paling kuat. Jadi itu kan berpengaruh. Pengaruhnya kuat ya. Lah atau dia lihat setiap hari juga itu ini hal biasa dan dia akan merasa itu biasa-biasa saja. Itu tuh pengaruh yang sangat apa ya, memberi dampak yang sangat negatif kepada anak. Makanya saya menulis buku pendidikan karakter tuh ini belum kepada konteks menganalisis gimana suatu bangsa memperbaiki karakternya, belum. Saya mulainya dari bawah. Ini masih dasar. Masih ini. dasar. Gimana caranya kita membentuk anak dengan kalimat yang sangat disiplin, kemudian dengan implementasi disiplin itu dia mampu menerapkan sampai dia usianya sampai 30 sampai 40 tahun. Nah, ketika perilakunya sudah benar-benar disiplin, kita harus merubah pola pikirnya. Nah, pola pikir juga harus dia disiplin. Nah, kemudian setelah pola pikir barulah kita mengasah soal perasaannya. Jadi tindakan juga disiplin, perasaan juga disiplin, mindset kita juga disiplin. Kalau mau dilihat bangsa kita nggak kayak gitu. Ya karena kita langsung main borongan tadi, maksudnya satu kali bus saja lah. Dikasih akhirnya, makan semuanya. Iya, akhirnya kan ya apalagi urusan makanan kan makan orang kaya dan orang biasa-biasa dan orang miskin itu kan artinya gizi anak juga masih dalam masalah. Iya. Ketika dikasih semua ini kan belum tentu dia bisa nangkap semua kan begitu. Lagi bicara lagi soal kualitas guru mengerti soal. Nah ini problem kita sih sebenarnya. Iya. Jadi harusnya bagaimana nih biar minimal dia dari SD sampai SMP lah ya, biar pendidikan karakter baik tadi, peran orang tua dan guru itu berjalan baik, agak seimbang, itu biar anak ini dampak terhadap tadi masalah teknologi itu dia tidak berdampak signifikan. Harusnya bagaimana orang tua sama, atau minimal orang tua aja lah, nggak usah sekolah gitu. Sekolah juga punya peran penting, karena harusnya bagaimana sih kira-kira? Kalau saya dari perspektif saya sih, satu, yang pertama itu pola asuh orang tua di rumah, kemudian pola asuh guru di sekolah. Misalkan sekolah itu kan ada silabus RPP, kemudian ada protab juga kan, program tahunan, program tambahan. Nah itu yang menjadi kebutuhan prioritas siswa. Kira-kira di siswa di sekolah tersebut kelemahannya apa? Misalkan kalau dia tidak bisa bangun pagi, misalkan nih, ini kan hal-hal yang paling sederhana kan. Dia tidak bisa bangun pagi dan selalu saja terlambat sekolah. Kira-kira program apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Iya. Nah, kalau misalkan program tersebut sudah dibuat, kemudian mampu diimplementasikan oleh sekolah tersebut, saya yakin itu pasti berhasil. Nah, kenapa? Karena ada feedbacknya itu, kalau misalkan dia tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi. Diberikan sanksi. Jadi kan setiap anak itu ketika diberikan sanksi, dia akan mendapatkan efek jera. Meskipun jadi mendapatkan efek jera itu bukan berarti pukul kemudian sampai terluka, enggak. Tapi diberikan tugas tambahan apa, akhirnya dia merasa kapok gitu loh. Nah, kalau sekarang kan kita lihat di sekolah ya, semenjak, saya tidak menyalahkan undang-undang ini, adanya undang-undang perlindungan anak, itu kan ketika guru itu memberikan sanksi kepada siswa, misalkan dipukul nih, itu udah dilapor sama orang tua dan itu bakalan masalah sama guru dan orang tua. Bahkan ada sampai orang tua tuh datang ke sekolah bahkan sampai melapori gurunya, dan itu kejadian di tempat penelitian saya beberapa kali itu. Siswa itu sampai guru itu bolak-balik di Polres gara-gara dilaporin sama orang tua. Padahal itu jelas-jelas anaknya, satu, di sekolah suka terlambat, dua, tidak pernah mengikuti mata pelajaran di kelas, mabuknya di kelas lagi. Waduh. Kan bahaya kan kalau gitu. Tapi sama orang tua disalahkan. Nah itu sebenarnya orang tua juga punya peran penting tuh. Kalau misalkan orang tua merasa bahwa guru juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan orang tua, berarti orang tua juga harus
mendengarkan apa kata guru, Iya, begitu iya. juga sebaliknya. Iya. Jadi tanggung jawab guru dan orang tua itu sama, Harus hanya seimbang, beda, ya? iya harus seimbang. Hanya saja beda jam yang lebih banyaknya Ya. orang tua, makanya peran penting orang tua itu sangat penting. Gitu. Jadi boleh kita selain guru, tapi kan menjadi problem kan apakah di rumah juga kita menjalankan? Iya. Kan ini menjadi masalah-masalah yang hari ini. Kan banyak kan disalahkan, kebanyakan itu disalahkannya ke guru. Gurunya Iya. gini gitu, padahal nggak juga. Oke. Guru juga, ya kalau misalkan diberikan ketegasan, orang tua juga marah kan? Iya. Kayak gitu. Jadi masalah kita ini sampai hari ini belum selesai itu hal-hal seperti Iya. itu. Padahal ini prinsip banget. Jadi contohnya gini, kita bicara hal yang lebih besar, misalnya kita bicara soal problem bangsa, tapi problem yang di bawah tuh belum clear. Oke. Dan kalau misalkan bicara soal problem bangsa itu problem pendidikan loh. Ya, ya. Problem soal pendidikan. Karena kenapa? Karena kan kualitas bangsa itu lihat dari kualitas Iya pendidikan. dong. Manusianya. Guru, iya, gurunya, siswanya, orang tuanya. Iya. Nah itu yang dilihat. Jadi cerminan bangsa itu adalah cerminan SDM yang ada. Ya. Nah kalau kita bicara SDM, otomatisnya bicara soal kualitas pendidikan dong. Betul. Nah kalau misalnya pendidikan kita tetap gini-gini aja, gimana kita mau bicara soal bangsa? Iya. Kita bicara go internasional, tapi siswa kita itu masih minum-minum di kelas. Betul. Siswa kita masih asik-asik gadget, nonton dengan konten yang menurut kita nggak rasional nih konten kita, joget-joget gitu kan. Tapi malah ini keresahan ya, malah konten yang laku itu adalah konten-konten yang joget-joget. Itu malah yang laku. Dan orang Indonesia tuh suka mengonsumsi yang gitu. Ada dua, selain jadi di Indonesia itu ada 3 konten. Tadi itu soal itu, yang kedua joget-joget, kepoin hidup orang, sama dunia lain itu. Di Indonesia itu akhirnya apa, hari ini kualitas manusia Indonesia itu masih dipertanyakan begitu. Jadi apalagi kasus kayak tadi, bahwa guru ini kan harus, dia sudah buat anak ini agar cerdas gitu ya, tiba-tiba dilaporin. Makanya dulu beta pernah di 2 tahun lalu beta bilang ke teman-teman, undang-undang hak asasi manusia dan kekerasan salah anak tadi itu aturannya ada, malah itu bagus kalau implementasinya benar. Tapi kalau implementasinya itu hanya cuma melaporkan orang, menyalahkan orang lain, nah ini susah. Ini akhirnya apa? Katong punya budaya atau karakter kita sebagai contoh nih, katong orang Maluku. Orang Maluku itu gimana sih cara penghargaan terhadap yang tua ke yang muda kayak kan. Ini lama-lama kan hilang begitu karena adanya aturan-aturan seperti ini. Apalagi bicara case tadi yang di sekolah itu. Jadi akhirnya Indonesia Maju tadi yang digaungkan hari ini, dia tidak bisa maju, makanya dia bilang jalan di tempat aja deh. Problemnya masih ada di tingkat bawah. Di tingkat bawah. Iya. Karena misalnya gini, orang tua tuh kadang melihat kesuksesan seorang anak tuh dari nilainya 50. Jadi standarisasi keberhasilan anak itu lihat dari nilai. Bukan karakter tadi. Bukan karakternya. Sebenarnya kan nggak bisa dilihat dari situ. Jadi kemampuan anak itu bukan dilihat dari nilainya, tapi soal perbuatannya setiap hari. Iya. Tingkah laku. Iya, tingkah laku. Jadi anak itu kalau misalnya udah dapat ranking 1, apapun dia mau selalu dituruti. Kebiasaan kan kita gitu kan. Ya, saya juga dulu kan kalau sekolah, kalau kamu dapat peringkat 1, kamu dibeliin HP, saya begitu kan. Jadi janji lah ya. Apa ya, kita cuman ngejarnya adalah yang penting nilai saya tinggi, saya dikasih hadiah, udah itu doang. Tapi kita tidak berpikir soal isi. Iya. Kan bicara soal pendidikan karakter tuh soal isinya, bukan soal kulitnya. Isinya kan, internalisasinya, prakteknya. Dan itu kurang disoroti, bukan kurang tapi enggak disoroti sama sekali. Oke, Kang Si. Jadi teman-teman, ini PR besar bagi kita semua, bahwa problem bangsa, beta ini baru sadar bahwa memang problem bangsa ini selalu teman-teman kita bicara soal tingkatan atas, tetapi tingkatan bawah ternyata lebih penting. Nggak kelar. Karena orang korupsi itu karena
masalah di bawahnya nggak selesai. Iya. Makanya dia sudah dia cerdas, dia jadi pejabat, dia bisa korupsi kan. Kira-kira. Kadang kalau itu panjang lagi ceritanya tuh. Kalau itu kan ada namanya pendidikan karakter birokrasi. Jadi kita tahu alasan kenapa mereka itu korupsi. Oh gitu, beda lagi. Iya, tuh. beda lagi. Iya. Ada. Tapi nanti kita bahas itu ke Angsi. Di lain episode. Ya, tapi teman-teman walang bacarita, ini ada satu. Ini dari tadi beta lihat di kaos yang dipakai oleh Kak Angsi ini perempuan yang Oh terluka. iya, perempuan terluka. Iya. Maksudnya ini puisi dalam sudah jadi bentuk puisi atau kaos saja? Enggak, Dalam ini bentuk buku atau ini buku ini sebenarnya. oh buku. Jadi perempuan yang terluka ini novel tapi seri 2. Oke, tapi sebelum dicerita kayaknya minum dulu. Oh, boleh. Haus. Minum dulu. Jadi biar teman-teman kita harus lihat kenapa sih perempuan dan banyak perempuan itu ada di wilayah namanya terluka. Kita tahu kenapa perempuan harus terluka. Jadi diceritakan dalam yang sudah ditulis di novel ini. Silakan. Kak, sebenarnya Kak semua perempuan tuh terluka sih. Ini yang apa ya? Biar lebih menarik aja. Meskipun kata orang, ngapain sih perempuan terluka, lama banget dari judulnya aja tuh orang udah merasa perempuan diskriminasi, nggak juga. Tapi ya sesuai dengan isinya, Ini tuh buku novel seri 2 kelanjutan dari seri 1. Kalau seri 1 kan judulnya Jangan Paksa Aku Untuk Bercinta. Oke. Nah, kemudian seri 2 dilanjutkan, itu judulnya Perempuan Yang Terluka. Nah, di novel seri 1 itu kan dia menjelaskan kisah seorang anak perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual dari kakak kandungnya. Nah, itu nggak berhenti ke dia, tapi sampai kepada adik kedua, ketiga, sampai bahkan adik keempat. Nah, jadi pelakunya, predatornya sama. Oh, satu. Iya, satu. Tunggal ya. Nah, yang merasakan hal yang dilecehkan itu adik kandungnya yang bertiga. 1, 2, 3. Dalamnya tuh ada Teti, Ambar, dan Sari. Jadi tadi Ambar, Sari namanya bertiga. Nah, itu di situ tuh seri 1. Nah, seri 2 selanjutnya dari kisah itu, ini perempuan yang terluka. Jadi perempuan yang terluka tuh ketika dia dilecehkan oleh kakak kandungnya, dia berusaha untuk bangkit dan memberikan support kepada kedua adik perempuannya. Meskipun mereka dilecehkan, tapi bukan berarti ketika mereka mendapatkan pelecehan kemudian mereka berserah begitu saja, menyerah begitu saja, tidak. Tapi mungkin itu adalah cobaan yang diberikan kepada yang di atas dan memaksakan mereka harus bangkit lagi dan hidup normal seperti biasanya. Sebagaimana perempuan biasanya. Nah, setelah itu mereka berhasil untuk keluar dari kungkungan itu kan. Dia kemudian melanjutkan perguruan tinggi. Si kakaknya ini. Dia itu hidup di dunia aktivis ceritanya. Oke, sebagai seorang aktivis. Kemudian dia mendapatkan sosok laki-laki yang menurut dia ya bisa merubah dia, bisa menjaga dia, melindungi dia gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya sama. Oke. Dia dihianati dengan hadirnya orang ketiga. Jadi ceritanya sudah mulai beda. Dia mengalami terluka yang kedua, mengalami keterulangan sakit yang kedua kali, tapi dengan aktor yang berbeda. Yang pertama adalah kakak, yang kedua adalah kakak kasinya. Dia dihianati dengan hadirnya orang ketiga. Tapi dengan dihianati tidak memberikan dia tidak mengalami hal yang sakit separah yang dulu. Dia karena sudah mulai terbiasa dengan hal ini, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi perempuan yang hidup di lingkungan teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama. Jadi dia sebagai teman yang setiap mendengar cerita mereka, menjadi teman yang setiap memberikan ruang yang aman bagi teman-temannya yang lain. Ceritanya gitu. Tapi sebenarnya ini masih ada episode selanjutnya. Jadi Jangan Paksa Aku Untuk Bercinta, kemudian Perempuan Yang Terluka. Nah, serinya yang selanjutnya ada lagi. Cuma terputusnya waktu saya garap tesis, tapi ini baru mau dilanjutin seri 3-nya. Oke, semoga lancar ya. Amin. Dan jadi dari kisah atau alkisah yang ditulis itu kira-kira apa pesannya kepada teman-teman perempuan dari itu?
Hmm, sakit hati iya, menyerah jangan. Sakit hati, Iya, menyerah jangan. jangan. Karena menyerah itu tanda orang yang tidak mampu. Menyerah itu Tanda orang yang tidak mampu. Kalau kamu bangkit, ya saya pastikan dunia itu sekalipun akan runtuh. Iya, iya. Ya, kalau perempuan sudah bangkit, apa sih yang enggak? Makanya kalau dalam puisi saya itu, suara perempuan itu layaknya suara Tuhan. Kenapa? Kok bisa? Iya dong. Kenapa? Kan ibu. Oke. Dia kan seorang ibu. Perempuan itu berperan sebagai anak gadis bagi seorang ayah dan seorang ibu. Kemudian dia berperan sebagai seorang istri. Kemudian berperan sebagai seorang ibu. Ketika dia melahirkan, gimana tuh? Apa yang dia ucapkan kepada anaknya itu menjadi doa dan itu didengar loh. Makanya kata saya, ya suara perempuan layaknya suara Tuhan. Suara perempuan adalah suara Tuhan. Baik, suara perempuan adalah suara Tuhan. Karena makanya di Islam itu ada hadis teman-teman yang lebih paham bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Relate ya sama. Iya. Baik. Kawan-kawan ulama cerita mungkin terakhir. Dari tadi bicara pendidikan karakter dan bicara soal sedikit mengulas tentang perempuan yang terluka dan episode pertamanya. Apa yang mau disampaikan kepada baik perempuan maupun semua terutama anak-anak muda di Indonesia hari ini? Untuk perempuan, dengarkan kata-kata ini. Saya selalu bilang ke teman-teman saya dan adik-adik saya gini, bahwa rahim perempuan itu melahirkan generasi. Lisan perempuan itu membentuk peradaban. Jadi kita perempuan tuh dari rahimnya, dari lisannya itu semua ada gunanya. Dan Tuhan memberikan itu tidak secara ini saya memberikan posisi ini kepada perempuan enggak, tapi ada hal istimewa kenapa rahim itu harus ada di ibu, dan rahim itu kenapa harus ada di ibu, bukan di laki-laki kan. Kalau laki-laki kan Rahman kan, rahimnya seorang ibu. Makanya saya kemudian dengan itu saya berpikir bahwa oh iya benar, kalau rahim perempuan itu melahirkan generasi, lisan perempuan bentuk peradaban, itu untuk perempuan. Jadi jangan berkecil hati menjadi perempuan. Jangan merasa sedih ketika orang mengatakan bahwa perempuan itu lemah. Enggak. Kekuatan perempuan itu jauh melampaui nalar manusia sekalipun. Kemudian yang kedua, bagi anak muda ya, semua anak muda dimanapun, dan teman baik itu teman-teman aktivis, menulislah. Karena orang akan mengenal kita dengan dunia yang berbeda karena kita punya perspektif yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, dunia itu akan menganggap kita ada, isinya ya, akan menganggap kita ada ketika kita memberikan mereka sesuatu. Nah, sesuatu itu dari hasil pemikiran kita. Apa yang kita tulis, mungkin hari ini belum disoroti, tapi 10 tahun atau 20 tahun kemudian kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena dengan adanya menulis, ya kalau bahasa saya begini, menulis itu kita menciptakan fans. Iya. Jadi dari ada 10 orang, ada 100 orang membaca tulisan kita, apalagi buku misalnya, itu dari 100 orang baca buku kita, minimal dari 5 dari 100. Oke, contoh misalnya buku pendidikan karakter, 100 orang beli dan baca, minimal 5 dari 100 sadar kalau baca buku kita. Iya. Itu kita sudah mendapatkan minimal amal jariahnya lah kira-kira. Iya. Apalagi 100 sampai 100 itu sadar, kan luar biasa. Iya. Nah, jadi ini terakhir nih, saya pernah membaca buku judulnya Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia. Penulisnya Saskia Eleonora Weringa. Dia bilangnya begini, sejarah itu akan ditulis dengan orang-orang yang terlibat
Jadi kalau misalkan sekarang nih kita tidak menulis, otomatisnya sejarah kita nggak ada. Dan ketika orang lain menuliskan sejarah tentang kita, itu berbeda dengan apa yang kita rasakan saat ini dan apa yang kita lalui saat ini. Makanya kata Saskia Eleonora Weringa itu kan dia bilang begini, jika sejarah itu menempatkan orang-orang pada posisi yang sebenarnya, maka ketidakan perempuan dalam sejarah itu mengkhianati sejarah. Jadi jika misalnya saya sebagai perempuan tidak menuliskan sejarah perempuan Indonesia saat ini, maka sejarah perempuan itu akan hilang. Betul. Dan kalau misalkan ditulis oleh laki-laki nih misalnya, itu akan berbeda dengan perspektif saya. Karena rasanya beda tadi. Iya dong. Iya. Soal rasa ya. Iya. Ampun. Betul dong. Kan rasa, pikiran, terus bicara soal karakter di awal tadi. Kalau karena yang menulis laki-laki mungkin saja dia pakai logika. Maksudnya beda, iya. Gitu. Tapi kalau pokoknya beda lah. Kalau perempuan itu nulisnya udah pasti isi kepalanya, isi hatinya. Dua-duanya menyambung tuh. Betul. Tapi kalau misalkan saya bilangnya laki-laki nulisannya pakai logika, kayaknya diserang habis-habisan nih. Ya tapi nggak apa-apa juga. Oke, kawan-kawan Walang Baca Cerita, mungkin ini saja dulu ceritanya soal buku dan the next buku tadi itu nanti kita podcast di podcast selanjutnya lah gitu. Yang jelas beta bisa simpulkan teman-teman sendiri mendengar, semoga bermanfaat. Kalau merasa bermanfaat mungkin disebarkan sebanyak-banyaknya, karena kemanfaatan kalau disebarkan kawan-kawan minimal nih ya sebar gratis dan dapat amal jariah. Terima kasih kakak perempuan. Ampun, Menulis ada terus, dong. menulis terus, jangan merasa capek, karena sejarah pasti akan bikin katong apa ya. Dan nantilah diceritakan oleh sejarah. Yes. Mantap. Minum. Kok gue kayak gini? Enggak dong, astaga. Enggak apa-apa, kan itu bukan soal pilpres.